saya Neni Setiani, saya dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang Deixis. Jadi teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu Deixis, lalu apa saja kasih yang termaksud Deixis, lalu macam-macam Deixis, dan juga contoh-contoh dari Deixis tersebut. Langsung saja kita belajar bareng-bareng yuk. Deixis berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti menunjuk atau merujuk. Nah, itu berarti informasi konstekstual secara leksikal maupun gramatikal yang menunjukkan pada hal tertentu, baik benda, tempat, maupun waktu. Nah, menurut Saragih pada tahun 2003, Deixis dikategorikan menjadi 5 kategori. Yang pertama, personal. Yang kedua, Deixis tempat. Yang ketiga, Deixis waktu. Yang keempat, Deixis tekstual. Dan yang kelima, Deixis sosial. Sedangkan Awi pada tahun 1993 mengkategorikan Deixis menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu Deixis personal, yang kedua Deixis tempat, dan yang ketiga Deixis waktu. Dan juga ada dari Said pada tahun 2000, beliau mengkategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama Deixis personal, yang kedua Deixis tempat, dan yang ketiga Deixis sosial. Dengan demikian, artinya jenis Deixis merupakan kategori tertentu dalam pembagian Deixis yang didasarkan pada sifat informasi yang didapatkan pada Deixis. Contohnya, saya mencintai dia. Saya dan dia adalah ujaran yang dapat diteliti dan itulah yang disebut Deixis. Lalu, Deixis juga mempunyai tipe-tipenya, teman-teman. Nah, tipe-tipenya itu yang pertama, Deixis person Deixis, Deixis tempat, Deixis waktu, Deixis wacana, Deixis sosial. Nah, apa sih semuanya itu? Yuk kita bahas sekarang. Yang pertama, person Deixis atau Deixis orang. Deixis ini adalah yang menunjukkan diri penutur. Nah, diri penutur ini disebut persona. Persona ini dibagi menjadi 3 persona. Nah, persona 1, persona 2, dan persona 3. Persona 1 adalah orang yang berbicara atau penutur. Contohnya, aku, saya, kami, kita. Itu adalah persona 1. Lalu persona 2 adalah pendengar atau mitra tutur, yang contohnya kamu, Anda. Lalu yang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Contohnya, ia, dia, beliau, mereka. Itu adalah persona ketiga. Untuk lebih pahamnya lagi, yuk kita langsung lihat contoh berikut ini. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku. Kata ku di sini adalah persona 1 yang merujuk kepada penutur. Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Ada kau. Kau itu menuju kepada persona 2, yaitu pendengar. Masihkah ada dia di hatimu bertahta? Lalu pada contoh yang ketiga ada kata dia. Dia adalah menuju kepada persona 3, yaitu yang dibicarakan. Next, Deixis tempat adalah Deixis yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu lokasi. Nah, ada 3 klasifikasi dari suatu tempat. Yang pertama, jauh dari pembicara dan pendengar, itu disebut di sana. Lalu yang kedua, dekat dengan pembicara, itu di sini. Lalu yang ketiga, jauh dari pembicara dan dekat dengan pendengar, yaitu di situ. Contohnya, Bandung adalah kampung halamanku. Disinilah tempatku dilahirkan. Kata di sini itu menunjukkan Deixis tempat. Di sini adalah di Bandung. Di sini. Contoh yang kedua, letakkan buku itu di situ. Yang berarti di situ adalah dekat dengan pendengar, jauh dengan pembicara, di situ. Contoh yang ketiga, mereka ada di sana. Di sana. Jauh dari pendengar dan pembicara, mereka di sana. Mudah kan? Lalu selanjutnya ada time Deixis atau Deixis waktu. Nah, Deixis waktu ini digunakan untuk mengungkapkan jarak waktu. Seperti minggu ini, lusa, besok, kemarin, pada suatu hari, itu semua adalah Deixis waktu. Contohnya, kemarin saya berkunjung ke rumah nenek. Kemarin, kata kemarin ini adalah
deiksis waktu, menunjukkan waktu. Contoh yang kedua, pada suatu hari ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Ada kata pada suatu hari di sana, itu adalah deiksis waktu, teman-teman. Yang selanjutnya ada deiksis wacana. Nah, Muhajidir pada tahun 2016 berpendapat bahwa deiksis wacana berkaitan dengan penggunaan ekspresi untuk merujuk kepada beberapa bagian wacana yang berisi ekspresi yang sama. Nah, di mana sebuah ekspresi menandai hubungannya dengan seluruh bagian teks. Deiksis wacana ini ditunjukkan oleh dua hal. Yang pertama, anafora, yang kedua, katafora. Anafora yaitu menunjukkan kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dalam wacana dengan pengulangan atau substitusi. Nah, contohnya dalam kalimat, apa kamu sudah menonton film Vagabond? Itu recommended sekali. Nah, pada kalimat ini terdapat substitusi, yaitu kata itu. Kata itu merujuk kepada drama yang berjudul Vagabond, drama Korea yang berjudul Vagabond ini. Gampang kan? Jadi, kalimat pada contoh tersebut termasuk ke dalam kata yang mengandung anafora, yaitu penunjukan kembali sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu yang kedua itu katafora. Katafora yaitu penunjuk ke sesuatu yang disebutkan kemudian. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman. Grup ini terdiri dari beberapa orang. Yang pertama adalah Budi, yang kedua adalah Susi, yang ketiga adalah Niko. Nah, itu adalah termasuk kalimat katafora, teman-teman, yaitu menunjukkan sesuatu yang disebut kemudian, yang disebutkan kemudian, menunjukkan. Budi, Susi, Niko ini adalah grup tersebut, dan grup tersebut itu menunjukkan kepada Niko, Susi, dan Budi itu. Teman-teman, gampang kan? Lanjut, yang selanjutnya teman-teman ada deiksis sosial atau social deiksis. Deiksis ini mengungkapkan atau merujuk ciri sosial antara pembicara dan lawan bicara, penulis atau pembaca, ataupun topik atau rujukan yang dimaksud dalam pembicaraan itu. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Apakah Bapak berkenan untuk mengirimkan materi hari ini, Pak? Kata Bapak di sini merujuk kepada dosen yang mengajar. Contoh yang kedua, para wartawan itu tidak lelah menunggu seharian. Kata wartawan di sini adalah menunjukkan atau mengungkapkan ciri sosial, yaitu orang yang bekerja sebagai wartawan. Contoh yang selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum Pak Haji, mau kemana? Misalnya, Pak Haji di sini menunjukkan deiksis sosial, yaitu menyebutkan gelar pada orang tersebut, gelar ciri sosial. Nah, itu dia teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai deiksis. Kurang dan salahnya kita koreksi bareng-bareng yuk di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Dadah!